Dalam hal ini, mari kita melakukan perjalanan ke kota Ye. Kita harus menyelesaikan masalah tubuh racun secepat mungkin. Kita akan keluar sekarang. Gimana? Xiaoyan tidak bisa mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar permohonan Xinlan. Dia mengangguk dan membuat keputusan. Setelah itu, dia menoleh ke Tianhuo dan Dokter Peri Kecil untuk bertanya pendapat mereka. Dokter Peri Kecil tentu saja tidak keberatan dengan ini. Setelah beberapa pemikiran yang mendalam, Tianhuo juga mengangguk. Dia berkata, setelah maju ke Dozun, saya sudah dapat terus menyerap energi alami dan mengubahnya menjadi Douqi di tubuh saya. Saya juga bisa berlatih sambil bepergian. Tidak masalah untuk bergerak sekarang. Xiaoyan tersenyum ketika dia melihat mereka berdua sepakat. Dia segera berjalan keluar dari Fallen God Valley. Tianhuo dan yang lainnya dengan cepat mengikuti dari belakang. Setelah 2 hari bepergian, kelompok Xiaoyan perlahan-lahan mendekati pintu keluar dari Fallen God Stream. Lalu lintas manusia secara bertahap meningkat. Demi keamanan, kelompok Xiaoyan memakai topeng untuk menyembunyikan penampilan mereka. Dari apa yang dikatakan Xinlan, lembah sungai es telah mengeluarkan perintah untuk mereka semua. Meskipun mereka mungkin tidak takut, itu masih akan sedikit merepotkan jika mereka diekspos. Saat ini, Xiaoyan sedang berpikir untuk menyelesaikan masalah tubuh racun. Wajar jika masalah ini tidak muncul. Pintu masuk Fallen God Stream masih dipenuhi manusia. Itu tidak berkurang karena aliran waktu. Tampaknya masih ada banyak orang yang tertarik oleh hadiah tinggi langit yang ditawarkan lembah sungai es. Namun, Fallen God Stream saat ini tidak lagi memiliki satu penjaga berdiri lembah sungai es tunggal. Mungkin ini karena kelompok Tianxi dikalahkan sepenuhnya. Oleh karena itu, kelompok Xiaoyan tidak bertemu dengan rintangan sedikit pun, dan mereka berhasil keluar dari Fallen God Stream. Setelah itu, mereka menemukan daerah sepi dan bergegas ke kota Ye dari sana. The Fallen God Stream tidak jauh dari kota Ye. Dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka mencapai kota hijau subur ini. Terletak di beberapa dataran dalam waktu setengah hari. Beberapa dari mereka mendarat di kota, tetapi tidak tinggal lama. Dengan Xinlan memimpin mereka bergegas ke istana klan Ye di tengah kota. Sekitar 10 menit kemudian, kelompok Xiaoyan tiba di klan Ye. Pada saat ini, pintu utama klan Ye dibuka. Hal yang mengejutkan kelompok Xiaoyan adalah tidak ada penjaga di pintu masuk. Selain itu, pintu tebal itu menunjukkan tanda-tanda rusak. Ekspresi Xinlan tanpa sadar berubah ketika dia melihat pintu yang rusak. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya dan menyerbu masuk. Xiaoyan merentangkan tangannya di belakang. Adegan ini jelas menggambarkan sesuatu yang buruk telah terjadi. Saat ini, Xiaoyan tidak mengenakan topeng. Namun, dia sekali lagi memakai benda seperti kulit yang bisa mengubah penampilannya. Menyebabkan dia terlihat sedikit berbeda. Xiaoyan memimpin Dokter Peri Kecil dan Tianhuo saat mereka berjalan ke klan Ye. Setelah itu, mereka mengikuti jalan batu kecil dan menuju interior. Jalan kaki ini berlanjut selama beberapa menit sebelum sebuah aula besar muncul di depan mereka bertiga. Beberapa tangisan marah samar-samar ditransmisikan dari dalam. Memang, klan yang telah diwarisi dari generasi ke generasi telah menurun sampai sejauh ini. Sekarang, orang lain menerobos masuk bertindak sesuka hati. Apakah nenek moyang klan Ye akan senang mengetahui hal ini? Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya ketika mendengar tangisan marah dari dalam aula. Dia merasa agak sedih untuk klan Ye ini. Sebuah klan besar yang dulunya sangat menonjol sebenarnya telah berubah menjadi kondisi seperti ini. Xinlan saat ini berdiri di luar pintu. Wajahnya yang cantik itu hijau karena marah ketika dia melihat ke aula. Sosoknya yang cantik bergetar sedikit karena amarahnya. Xiaoyan memimpin Dokter Peri Kecil dan Tianhuo ke Xinlan. Dia bersandar di pintu dan memandang bagian dalam aula. Pada saat ini, aula besar berantakan total. Semua anggota klan Ye yang saat itu bertemu Xiaoyan ada di sana. Namun, wajah orang-orang sangat tidak enak dipandang. Ada seseorang berpakaian hijau, meratap dan berguling-guling di tanah di depan mereka. Orang bisa mengatakan bahwa dia adalah anggota klan Ye dari pakaiannya. Sisi lain dari anggota klan Ye adalah sekelompok orang dengan pakaian hitam. Aura kelompok orang ini cukup kuat. Jelas, mereka bukan orang lemah. Selain itu, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa 2 orang tua berjubah hitam berwajah teduh yang memimpin mereka telah mencapai ke kekuatan 6 bintang Dozongs. Selain itu, dari Douqi yang agung bergelombang di sekitar mereka, ada kemungkinan bahwa kedua orang ini berada di puncak kelas Dozong bintang 6. Mereka sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan penatua pertama dari klan Ye, yang adalah kakek Xinlan. Siapa mereka? Xiaoyan bertanya secara acak. Mereka adalah orang-orang dari sekte api hitam, dan bisa dianggap sebagai faksi kuat di dalam wilayah pil ini.
Sekte mereka terletak cukup dekat dengan kota Ye dan telah mengincar kota Ye selama beberapa waktu. Tidak disangka mereka berani menerobos masuk. Sinlan memepalkan tinjunya. Dua orang tua di depan adalah Black Demon Twin Evil. Mereka sangat kuat dan memiliki reputasi yang cukup kuat. Bahkan kakek tidak cocok untuk salah satu dari mereka. Xiaoyan mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang sekte api hitam. Namun, kekuatan dua orang ini memang hebat. Mereka sedikit lebih kuat dari Bing Fu dari lembah es. Dataran tengah ini memang penuh dengan para ahli. Jika seorang ahli tingkat seperti itu ditempatkan di wilayah Black Corner, dia setidaknya akan menjadi penguasa. Zhao Hei, Qin Mo, sekte Anda seharusnya tidak berlebihan. Lan Yeku mungkin tidak lagi memiliki kemuliaan, tetapi jika kita benar-benar bertarung dengan sekte api hitammu, itu tidak akan menguntungkanmu dengan cara apapun. Pria tua berpakaian hijau di aula besar sangat marah. Ye Zong, kamu menggertak di depan kami berdua. Klan Yemu saat ini tidak lagi memiliki kualifikasi untuk terus dipanggil sebagai salah satu dari 5 klan besar di wilayah Pil. Salah satu tetua berpakaian hitam terkemuka, tertawa samar ketika mendengar ini sebelum mengejek Yezong. Kali ini, kami berdua datang untuk menggabungkan klan Yemu di bawah kami atas perintah pemimpin sekte. Jika Anda menyerah, sekte kami tidak akan memperlakukan Anda semua dengan buruk. Anda masih akan memiliki tempat untuk bertahan hidup di klan Ye ini. Jika Anda tidak mematuhi, Anda semua harus menyadari maksud sekte api hitam saya. Penatua berwajah teduh lainnya tertawa dan berbicara dengan suara serak. Mimpimu, wajah semua anggota dari klan Ye dipenuhi dengan kemarahan ketika kata-kata ini diucapkan. Yezong membelalakan matanya dan dengan marah berteriak. Teriakan Yezong baru saja terdengar ketika banyak bayangan hitam tiba-tiba keluar dari tangan dua tetua berpakaian hitam. Setelah itu, mereka mendarat di aula besar sambil mengeluarkan suara. Ekspresi semua orang langsung menjadi kelek ketika mereka melihat ini, karena bayangan hitam adalah peti. Silakan terima peti mati ini jika Anda tidak ingin mematuhinya. Pria tua berpakaian hitam yang tampak teduh itu tersenyum tebal ke arah Yezong. Aura dingin dan agung perlahan menyebar keluar dari tubuhnya. Setelah itu, raungan terdengar di dalam aula besar ini, menyebabkan beberapa anggota klan Ye yang lemah menjadi sedikit pucat. Xiaoyan terus tetap di pintu. Dia menyipitkan matanya dan menonton pertunjukan yang sedang diputar di aula. Sekte api hitam ini benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan ketika mereka bertindak. Dia menghitung jumlah peti mati dan menemukan bahwa ada satu lebih dari jumlah anggota klan Ye saat ini di aula. Peti mati ekstra itu mungkin disiapkan untuk Sinlan. Hanya saja orang-orang ini tidak menyadari bahwa Sinlan telah mengikuti di samping Xiaoyan selama beberapa hari ini. Sinlan di sampingnya mengepalkan tangannya. Tubuhnya yang indah gemetar karena amarahnya. Sesaat kemudian, ekspresinya redup. Dia tidak dapat melakukan apapun dengan kekuatannya saat ini. Kakak Xiaoyan tolong bantu klannya. Sinlan bersedia melakukan apa saja asalkan klannya baik-baik saja. Xiaoyan tiba-tiba terkejut. Dia menoleh dan menatap Sinlan. Matanya merah saat dia menggigit bibir bawahnya yang merah. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas ketika dia melihatnya. Tenang. Apa kamu tidak tahu seperti apa karakternya? Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya, dan dia dengan lembut menghibur dengan senyum setelah melihat penampilan Sinlan. Karena aku sudah memberitahu, aku secara alami akan membantumu. Pada saat ini, Yezong di aula besar sangat terguncang oleh tindakan sekte api hitam yang kejam. Dia memandangi peti mati itu dengan kilau dingin di matanya saat perasaan sunyi melonjak ke wajahnya. Apakah klan Ye yang dulu menonjol mencapai tahap seperti ini di tangannya? Serahkan kota Ye dan altar kuno dari klan Ye. Sekte saya tidak ingin melakukan sesuatu yang begitu kejam. Saya akan memberi Anda 5 menit untuk memikirkannya. Kehidupan semua anak muda dan tua di klan Ye akan ditentukan oleh keputusan Anda. Pria tua berpakaian hitam itu tersenyum dengan cara yang seram sambil perlahan-lahan mengancam Yezong. Wajah Yezong sedikit tersentak setelah mendengar ini. Seluruh tubuhnya bergetar. Dengan kekuatan sekte api hitam saat ini, sangat sulit bagi klan Ye untuk terus bertarung dengan mereka. Suasana di dalam aula besar telah menjadi sangat menekan karena kesunyian Yezong. 5 menit ini berlalu dengan cepat dalam keheningan. Senyum tebal dari dua pria tua berpakaian hitam itu perlahan melebar ketika 5 menit berlalu. Energi yang meningkat secara bertahap berkumpul di telapak tangan mereka. Yezong, jangan salahkan kita berdua. Desahan lembut akhirnya terdengar dari luar pintu tepat ketika niat membunuh muncul dari dua pria tua berpakaian hitam ini. Mereka berdua terkejut, dan mereka tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat seorang pria muda bersandar di pintu.
Mata mereka berubah dingin dan kutukan meludah dari mulut mereka. Pergi. Pria muda itu mengabaikan mereka. Dia menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan ke aula besar. Suara lembut dan tenang perlahan terdengar seperti gelombang air. Tatsunet. Yus makes back cover Superman Glory ECT. Kostat? Memistak Hitsipichin.